Puji Tuhan, haleluya. Syukur kepada Tuhan. Kembali lagi kita bersama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan judul renungan pada kesempatan kali ini adalah Paulus dan Silas di dalam penjara. Paulus dan Silas ini merupakan hamba-hamba Allah yang beriman teguh kepada Tuhan. Dan tentunya mereka juga penuh dengan urapan. Walaupun demikian, mereka tetap tidak luput dari berbagai pencobaan dan musim-musim kehidupan yang sulit bagi kehidupan mereka. Pencobaan yang mereka alami ini, Paulus dan Silas, bukanlah karena dosa, bukan karena mereka melanggar hukum atau mereka melakukan kejahatan, tetapi karena mereka memberitakan Injil Allah. Mereka melakukan suatu hal yang baik di hadapan Tuhan. Untuk itu bagi kita orang yang percaya, mari sama-sama tanamkan di hati kita bahwa pencobaan dunia akan menguji iman kita dan menghasilkan ketekunan yang akan membuat kita tahan uji dan dewasa rohani. Mari kita melihat kondisi pandemi saat-saat ini bukan sebagai sebuah kemunduran rohani, melainkan sebagai sesuatu persiapan untuk kita menghadapi yang lebih besar di kemudian hari. Respon kita terhadap keadaan dan masalah memperlihatkan kualitas hidup kita dalam Tuhan. Seperti Paulus dan Silas di dalam penjara, mereka tidak membiarkan kondisi itu menguasai mereka, sehingga mereka menjadi down dan lain sebagainya. Mereka tidak memberontak, namun malah berdoa dan memuji Tuhan. Keadaan kita sekarang mungkin sulit, tetapi iman kita harus tetap penuh kepada Tuhan tentunya. Ambil momen untuk kita kembali membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dalam masa sukar seperti ini, mari kita mengambil waktu tenang di rumah. Dengarkan firman Tuhan, minta fondasi iman yang baru kepada Tuhan. Jika mungkin fondasi iman kita sekarang sedang rapuh. Tetap tenang, jangan panik, dan jadilah tuan atas keadaan. Jadilah pemimpin atas keadaan saat-saat ini. Ketika kita mampu menjadi pemimpin, kita mampu menjaga hati kita. Kita mampu menjaga hidup kita akan tetap tenang dan tidak memberontak dengan keadaan-keadaan sukar saat-saat ini. Satu hal yang penting juga bagi kita orang percaya adalah milikilah komunitas rohani untuk dapat saling menguatkan. Seperti Paulus dan Silas, mereka beruntung karena mereka mempunyai teman sepelayanan yang mampu saling menguatkan satu sama lain. Untuk itu bagi kita juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan jauhkan diri kita dari orang-orang yang bisa membawa kita dekat dengan Tuhan. Dari orang-orang yang bisa membawa kita dekat dengan firman Tuhan. Kita yang kuat iman harus menguatkan mereka yang sedang lemah imannya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita sedang lemah iman, kita mempunyai komunitas, kita mempunyai teman-teman yang mampu menguatkan iman kita kepada Tuhan. Untuk itu, tetaplah setia menantikan Tuhan dalam segala musim kehidupan kita. Pertolongan Tuhan selalu akan datang tepat waktu. Amin. Tetaplah teguh menantikan Dia. Intinya dari firman Tuhan ini, dari renungan firman Tuhan ini, tetaplah memberitakan Injil. Di masa-masa seperti ini, seluruh dunia membutuhkan jawaban yang hanya dapat ditemukan dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Beritakan firman sekalipun tidak melalui pertemuan langsung. Satu panggilan telepon kita dapat menyelamatkan hidup seseorang. Di keadaan sukar saat-saat ini, tidak sedikit orang-orang di luar sana yang sudah kehilangan pengharapan. Sudah kehilangan damai sejahtera karena keadaan sukar saat-saat ini. Itulah gunanya kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang telah menang, orang-orang yang telah menerima berkat daripada Tuhan. Mari sama-sama kita beritakan kabar sukacita bagi mereka, bagi orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan. Ketika Tuhan mampu membuat kehidupan kita semakin diberkati,
ketika kita mampu keluar dari masalah-masalah kita, kita juga harus mampu memberitakan. Kita juga harus mampu memberitakan itu kepada orang-orang luar sana, agar mereka pun juga mengalami hal yang sama seperti yang kita alami saat-saat ini. Untuk itu, tetaplah beritakan firman Tuhan. Tetaplah beritakan Injil keselamatan, kabar sukacita kepada orang-orang luar sana. Dengan begitu, kita mampu menyelamatkan orang-orang yang mungkin sudah kehilangan pengharapan dan kehilangan arti hidup mereka saat-saat ini. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita untuk kita tetap kuat di hadapan Tuhan, kuat bersama dengan Tuhan, kuat menghadapi saat-saat sukar saat-saat ini. Dan tentunya intinya kita mampu menjadi berkat bagi siapapun. Puji Tuhan, inilah menjadi renungan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan renungan pada kesempatan kali ini. Kami percaya apapun yang telah kami dengar, bila ini menjadi suatu kekuatan baru, menjadi motivasi kami untuk kami lebih lagi dalam Tuhan. Untuk kami tetap terus memberikan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Kami percaya Engkau yang menguatkan kami untuk kami menjadi berkat bagi siapapun. Firman Tuhan ini kami terima Tuhan dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan, mengakhiri semuanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.